Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anandiwati dengan NIM 121301015 dari jurusan Hukum Keluarga kelas A, Fakultas Syariah dan Hukum. Di sini saya akan mereview materi dari mata kuliah Politik Hukum Islam dari pertemuan ke-9 hingga pertemuan ke-15. Pada pertemuan ke-9 membahas tentang pemikiran Hasbi Ashidik yang berkaitan dengan politik hukum Islam. Pada pertemuan ke-10 membahas tentang pemikiran Yusuf Al-Qaradawi yang berkaitan dengan politik hukum Islam. Pada pertemuan ke-11 membahas tentang pemikiran Hazairin yang berkaitan dengan politik hukum Islam. Pada pertemuan ke-12 membahas tentang pemikiran Muhammad Abduh yang berkaitan dengan politik hukum Islam. Pada pertemuan ke-13 membahas tentang pemikiran Alia Yafi dan Sal Mahfudz yang berkaitan dengan politik hukum Islam. Pada pertemuan ke-14 membahas tentang pemikiran Ibrahim Hussein yang berkaitan dengan politik hukum Islam. Pada pertemuan ke-15 membahas tentang pemikiran Munawir Sajali yang berkaitan dengan politik hukum Islam. Pada pertemuan ke-9 membahas tentang pemikiran politik hukum menurut Hasbi Ashidik. Pemikiran Hasbi Ashidik mengenai politik hukum Islam. Politik hukum Islam adalah legal polisi atau garis atau kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan pergantian hukum lama. Dalam rangka mencapai tujuan negara, dalam bukunya ia menyatakan Indonesia sesuai tabiat dan watak Indonesia dengan mengefektifkan ijtihad itu berarti menjembatani antara pilar ulama dan umara, sekaligus menghubungkan agama dan negara. Dengan demikian, fikih Indonesia merupakan bentuk hubungan diadik antara pendekatan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, fikih dan keindonesiaan itu sendiri. Mengindonesiakan hukum Islam mengandung dua kecenderungan. Pertama adalah cita-cita membangun hukum Islam yang berciri khas Indonesia dan menjadikan adat Indonesia sebagai salah satu sumber hukum Islam. Puncaknya ditandai dengan munculnya konsep fikih atau hukum Islam Indonesia. Kecenderungan kedua adalah keindonesiaan yang berorientasi konstitusional, yakni memformulasikan hukum Islam dengan bentuk peraturan perundang-undangan melalui konsensus atau ijma ulama Indonesia. Pada pertemuan ke-10 membahas tentang pemikiran politik hukum menurut Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi adalah salah satu pemikir politik Islam modern yang cukup gencar dalam menjawab upaya sekulerasi negara Islam. Al-Qaradawi menulis cukup banyak buku, di antaranya adalah Min Fiqih Al-Daulah. Dalam bukunya, Al-Qaradawi cukup banyak mengemukakan argumentasi tentang hukum Islam dan negara dan konsep negara dalam Islam. Penelitian ini mencoba membahas tentang konsep negara Islam menurut Yusuf Al-Qaradawi untuk kemudian memetakannya dalam konstelasi pemikiran politik hukum Islam. Mengingat di Indonesia juga terjadi pergulatan pemikiran tentang Islam dan negara ini, ada 4 nama pemikir yang cukup menonjol di Indonesia, yaitu Muhammad Nasir, Abdurrahman Wahid, Nurholis Majid, dan S.M. Kastoweridjo. Penelitian ini mencoba memetakan pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dengan 4 nama pemikir Indonesia tersebut. Hasilnya dapat dikatakan bahwa Yusuf Al-Qaradawi adalah pemikir politik Islam yang masuk dengan kelompok formalistik, karena keyakinan Al-Qaradawi bahwa Islam dan negara tidak dapat dipisahkan, serta keyakinannya bahwa di dalam Islam ada banyak ajaran negara, peraturan sebuah negara. Selain itu, Al-Qaradawi juga meyakini bahwa Islam mempunyai konsep negara tersendiri yang berbeda dengan konsep negara barat. Dalam konstelasi pemikiran politik Islam di Indonesia, dapat dikatakan pemikiran Yusuf Al-Qaradawi cukup relevan dengan pemikiran Muhammad Nasir yang juga meyakini bahwa Islam dan negara tidak dapat dipisahkan. Sedangkan Abdurrahman Wahid dan Nurholis Majid dapat dikatakan masuk ke dalam kelompok sekulerastik. Keyakinan mereka bahwa tidak ada hubungan antara Islam dan negara. Bahkan Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa tidak ada konsep negara dan
dalam Islam. Sedangkan Kartosoewirjo termasuk kelompok formalistik. Pada pertemuan selanjutnya membahas tentang pemikiran mengenai politik hukum Islam menurut Hajairin. Mengenai pengaruh hukum Islam dalam politik hukum di Indonesia, isu mendasar yang menjadi perhatian adalah bagaimana kedudukan hukum Islam dalam kebijakan dasar yang dilakukan penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan sedang dan telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dan berkembang dalam maslahat untuk mencapai tujuan negara sebagaimana ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1. Dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa merupakan norma dasar yang ditafsirkan hanya mungkin dengan demokrasi Pancasila. Dikemukakan oleh Hajairin, masalah hubungan hukum Islam dengan hukum adat adalah bahwa dalam hal memberlakukan hukum Islam tidak lagi disandarkan pada hukum adat, tetapi langsung berlaku atas dasar peraturan perundang-undangan. Sebagaimana halnya memberlakukan hukum adat di Indonesia atas dasar perundang-undangan. Berikut pandangan Hajairin tentang teori resepsi yang dikemukakan dalam konferensi di Salatiga yang dikembangkan dalam beberapa tulisan, ceramah, dan kuliahnya di Fakultas Hukum UI, dan berkembang pula dalam simposium masalah-masalah dasar hukum Islam di Indonesia yang diselenggarakan di LIPI 1976. Dalam kesimpulannya menegaskan bahwa teori resepsi tidak dapat lagi dipergunakan untuk melihat kenyataan dan masalah-masalah hukum di Indonesia. Pernyataan ini dikemukakan oleh peserta simposium setelah mempelajari isi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada pertemuan selanjutnya membahas tentang pemikiran politik hukum menurut Kiai Sahal. Tujuan politik sebenarnya adalah membawa kesejahteraan rakyat dengan kontribusi untuk membawa umat di ruang keinginan finalnya yakni selamat dunia akhirat. Dengan demikian, politik merupakan wasilah atau strategi cara, bukan tujuan. Kiai Sahal menuliskan, soal politik bukan sekedar soal menyalurkan aspirasi politik untuk menegakkan kepemimpinan negara, melainkan soal menata kehidupan secara lebih maslahat bagi umat. Karena itu yang penting bukan penguasaan kekuasaan struktur politik formal dengan mengabaikan proses kulturalisasi politik dengan warna yang lebih islami. Kiai Sahal membagi politik dalam kerangka politik kebangsaan, kerakyatan, dan politik kekuasaan. Menurut Kiai Sahal, politik kekuasaan merupakan wilayah dari partai politik yang berdialog maupun berkompetisi dalam merebut ruang-ruang kekuasaan dan struktural. Sementara politik kebangsaan dan kerakyatan merupakan ijtihad politik untuk memperjuangkan nilai-nilai prinsip keagamaan tanpa terjebak pada proses konstatasi perebutan kekuasaan. Menurut Kiai Sahal, politik kebangsaan kerakyatan merupakan politik tingkat tinggi. Selain itu, Kiai Sahal berpedoman bahwa Islam merupakan inspirasi politik, bukan aspirasi, dan fikih siasah dikembangkan dengan konfigurasi pemberdayaan sosial dan kesejahteraan masyarakat, meliputi akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, serta akhlak kepada alam semesta. Dari sisi penyerapan makna akhlak juga menimbulkan perkembangan makna yakni etika dan moral. Walaupun perbedaan ketiganya dapat dilihat dari dasar penentuan atau standar ukuran baik dengan buruk yang dilakukannya, sedangkan standar baik dan buruk akhlak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Rasul, sedangkan moral dan etika berdasarkan adat istiadat atau kesepakatan yang dibuat oleh suatu masyarakat. Jika masyarakat menganggap suatu perbuatan itu baik, maka baik pula lah nilai perbuatan itu. Selanjutnya membahas tentang pemikiran politik hukum menurut Ali Yafi dan Salam Mahfudz. Dalam konteks ini, etika politik yang menjadi prinsip Kiai Sahal berada dalam rumusan fikih sosial dengan menempatkan sumber-sumber hukum Islam dengan etika sosial. Etika politik dalam prinsip pemikiran dan tindakan Kiai Sahal menjadi tuntutan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan membela bangsa.
Politik kebangsaan dan politik kerakyatan menjadi tujuan utama, bukan mengagungkan politik kekuasaan. Tujuan politik sebenarnya adalah membawa kesejahteraan rakyat dalam kontribusi yang membawa umat ke keinginan finalnya, yakni keselamatan dunia dan akhirat. Sementara politik kebangsaan dan kerakyatan merupakan ikhtiar politik yang memperjuangkan nilai-nilai prinsip keagamaan tanpa terjebak pada proses konsentrasi perebutan kekuasaan. Menurut Kiai Saha, politik kebangsaan kerakyatan merupakan politik tingkat tinggi. Pada pertemuan selanjutnya membahas tentang pemikiran dari Ibrahim Hussein. Dalam perkembangannya, hukum Islam sangat berkaitan dengan politik. Kontribusi beliau sangat kental hingga akhir abad ke-20. Salah satu peran besarnya adalah beliau ikut membangun lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini menjadi peran dalam bidang politik dan di dalam hidupnya. Selain itu, karena banyaknya pemikiran-pemikiran yang diciptakan oleh Ibrahim Hussein, pendapat beliau dijadikan rujukan untuk fatwa dari MUI untuk seluruh masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Dalam menyusun hukum Islam, Ibrahim Hussein menggunakan banyak pemahaman, yaitu pemahaman terhadap tafsir Al-Quran, mengklarifikasikan hadis, ijma dari para sahabat, qiyas, menggunakan maslahah mursalah, dan masih banyak pemahaman-pemahaman lainnya untuk membuat hukum Islam sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia. Dalam pendapatnya, Ibrahim Hussein membagi hukum Islam menjadi dua, yaitu syariah dan fikih. Syariah adalah hukum yang secara tegas ada di Al-Quran dan As-Sunnah, yang tidak perlu adanya penafsiran kembali karena sudah jelas maknanya. Sedangkan fikih adalah hukum Islam yang tidak atau belum ditegaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, yang kemudian baru diketahui apabila yang beristihad, sehingga sifatnya fleksibel dalam mengikuti perkembangan zaman, namun tetap merujuk pada Al-Quran ataupun As-Sunnah. Pada pertemuan terakhir membahas tentang pemikiran hukum Islam menurut pemikiran Munawir Sajali. Munawir Sajali lahir di Karanganom, Klaten, Jawa Tengah tanggal 7 November 1925. Ia adalah anak tertua dari 8 bersaudara dari pasangan Abu Ashur Hasan Sajali dan Tasiyah. Dari segi ekonomi, keluarganya tergolong jauh dari sejahtera. Tetapi dari segi agama, keluarga ini adalah santri. Munawir Sajali melontarkan isu tentang rektualisasi ajaran Islam yang berkaitan dengan gugatan yang cukup fundamental pada nas-nas syariah. Pada saat itulah ia mulai memasuki persoalan dilematis antara syariah yang bersifat holistik dan realitas keindonesiaan yang bersifat domestik. Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, bahkan mengalahkan negara-negara yang dianggap sebagai Islam sesungguhnya. Adanya fenomena gagasan rektualisasi atau hukum Islam yang digagas dan dilontarkan oleh Munawir merupakan titik balik dari tonggak awal perjuangan intelektual Muslim Indonesia untuk menepis anggapan itu, sekaligus ingin menunjukkan jati diri bangsa Indonesia yang memiliki ciri khas serta kebutuhan akan kemaslahatan yang sama, meski harus berbeda dalam bentuk dan wujudnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.